Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk menenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang dengan kerendahan hati kita, meninggalkan segala kesibukan dan pergumulan kita, dan memusatkan hati hanya kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Mari bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan dan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Pada saat ini kami ingin datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan hati yang rindu untuk beribadah kepadamu. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kuduskan kami ya Tuhan, supaya kami layak datang untuk menyembah Engkau. Jauhkan kami dari pikiran yang gelisah, dari hati yang tidak fokus, dan penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah ya Bapa, Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap bagian ibadah ini, dari awal hingga akhir, sehingga nama-Mu dapat dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Ini udah pada makan atau belum sih? Kok kayak kurang semangat? Sekali lagi ya yang lebih semangat. Shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan, kita hari ini dapat berkumpul dalam ibadah sore ini dengan tema Kristus Jalan Kebenaran dan Hidup dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Dalam kehidupan ini kita seringkali dihadapkan dengan banyak pilihan, dengan banyak tekanan, dan dengan banyak ketidakpastian yang kadang bikin kita gelisah. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kita akan kembali diingatkan untuk tidak takut dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang berkata bahwa dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Artinya, di tengah kebingungan kita punya arah yang jelas, yaitu Kristus. Bukan cuma itu, kita juga diajak untuk hidup dalam iman yang nyata lewat tindakan dan doa kita setiap hari. Kiranya ibadah pada sore hari ini dapat menguatkan kita dan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari aku undang untuk kita berdiri, untuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita, menyanyikan lagu Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu selalu menopang. Ku beraman dalam-Mu Tuhan. Lebih semangat lagi kita nyanyikan lebih sungguh lagi dari awal. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.
Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, silakan duduk kembali dan tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seringkali kita masih mudah cemas, kita masih mudah merasa overthinking, dan lebih parahnya lagi, kita masih sering mengandalkan diri kita sendiri. Padahal Tuhan mengenal kita lebih dari segalanya. Dia tahu cerita kita, bahkan Dia tahu seluruh isi hati kita. Mari aku undang untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Kita refleksikan hidup kita sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Namun kami sering ragu dan tidak sepenuhnya percaya kepadamu. Ampuni kami Tuhan, dan ajar kami untuk percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Ubahkan kami dan tuntun kami hidup dalam iman kepadamu. Mari sama-sama kita nyatakan, Bapa, Engkau mengenalku. Peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau tahu setiap cerita kami. Mari teman-teman, lebih sungguh lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bapa, Engkau mengenalku. Engkau mengenalku lebih dari siapa. Engkau tahu setiap cerita kami, Tuhan. Ceritaku tidak pernah peduli masa lalu kami. Peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan setiap kami, sempurnakan, jadi karya yang indah. Sama-sama katakan, ini
lewat lagu yang baru saja kita nyanyikan, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan mengenal setiap bagian hidup kita. Tuhan mengenal setiap cerita kita, Tuhan juga mengenal pergumulan kita, bahkan isi hati kita yang paling dalam. Dan di tengah semua itu, Tuhan tidak pernah menjauh dengan kita. Justru, Tuhan tetap memilih dan memanggil kita untuk tetap percaya kepadanya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 1-14. Firman ini mengatakan dan mengingatkan kita untuk kita tidak gelisah, tetapi untuk kita tetap percaya karena Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup kita. Mari kita undang, buka hati kita, biarkan firman Tuhan secara pribadi datang dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdiri dan menyambut firman Tuhan dengan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Sama-sama kita nyatakan lagu ini lebih sungguh. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa Kau depan. rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada saat ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dipersilahkan kepada Panatua Sema untuk membawa ibadah pada hari ini. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa. Kami menyadari Tuhan, Engkau yang senantiasa membentuk kehidupan kami. Kami menyadari Engkau yang senantiasa merancangkan masa depan kami. Tapi kami menyadari sebagai manusia kadang kami masih mendengar suara-suara lain di sekitar kami. Kami masih merasakan khawatir dalam kehidupan kami.
Untuk itu ya Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah di tengah keterbatasan kami, kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk kami boleh senantiasa belajar dari firman Tuhan, hidup dari firman Tuhan, supaya pada akhirnya nama Tuhanlah yang dimuliakan dalam seluruh anugerah kehidupan yang kami jalani saat ini. Inilah ya Tuhan, setiap doa permohonan kami. Kami mau naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui kuasa Roh Kudus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu umat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil menurut Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai 14. Saya mengajak kita membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil, rekan-rekan umat sekalian membaca ayatnya yang genap. Injil menurut Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai 14 kita baca secara bergiliran. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kalau tadi ketika kita mendengar tema kita pada hari ini, Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika kita berbicara soal kehidupan, saya mau tanya kepada kita semua, bagaimana kehidupan ideal menurut kakak-kakak, bapak ibu sekalian yang hadir di sini, bagaimana kehidupan ideal? Halo. Saya tidak sendiri di sini. Ada 300 orang berada bersama dengan saya. Bagaimana kehidupan ideal menurut kita sekalian? Pasti kita punya konsep yang berbeda-beda dengan kehidupan ideal. Gimana Pak? Sehat jasmani, sehat rohani,
Ya. Terima kasih Pak Taufik. Financial freedom. Wah, invest. Ya, kayak budgeting dan lain-lain. Apalagi rekan-rekan yang lain? Punya pacar ideal atau enggak? Ideal lah bagi yang punya. Ya, kalau yang belum masih berjuang gitu ya. Apalagi? Punya pekerjaan. Tadi ada yang jawab tuh, apa tuh? Loh kok diem tiba-tiba? Ini kalian beneran punya masa depan kan? Kehidupan ideal menurut rekan-rekan sekalian apa? Jangan malu-malu, gak ada yang salah. Bener. Punya tujuan hidup, oke. Ini biar yang jawab yang ini nih, yang muda-muda ini nih, coba ya. Punya laptop, oke, punya laptop. Sederhana gitu ya. Tapi ideal sekarang. Kalau nggak punya laptop, kita nggak bisa nugas dan lain-lain. Nah, rekan-rekan terkasih, umat terkasih di dalam Tuhan, memang ketika kita berbicara kehidupan ideal, saya percaya kita semua punya konsep kehidupan ideal menurut kita masing-masing. Ketika kita berbicara soal kehidupan ideal, tak jarang kita juga berpikir kehidupan ideal adalah ketika kita mampu membeli ini dan itu. Cukup buat jalan-jalan, cukup buat beli make up, cukup buat shopping, cukup buat check out, gitu ya. Sering kali kita berpikir bahwa kehidupan ideal adalah ketika kita mampu membeli segala sesuatu yang kita butuhkan saat ini. Apalagi di tengah kondisi yang kalau kita lihat sekarang ini nggak menentu gitu ya. Kalau rekan-rekan ikuti beritanya, nilai tukar rupiah semakin melemah menjadi 17,3 ya 17.300 per US dollar. Bagaimana kita menghadapi situasi yang tidak mudah sekarang? Dan sering kali kita berpikir ya kalau kita punya segala sesuatu di tengah kehidupan, itulah yang membuat kehidupan kita ideal saat ini. Dan tak jarang sebagian dari kita memilih jalan cepat atau yang instan. Wah, lagi ngetren nih kripto. All in, masukin semuanya. Lagi ngetren nih saham, all in aja masukin. Pokoknya percaya nanti bakal naik gitu ya. Kita memilih jalan cepat, kita memilih jalan instan karena kita khawatir bagaimana kehidupan kita. Kita khawatir bagaimana masa depan kita nantinya. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara soal bagian ini, tak jarang ini juga bisa kita lakukan dalam kita mengambil keputusan sebelum kita bertindak. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita memilih bagaimana jalan instan, jalan cepat. Ya, Kasema hidup cuman sekali, ya kali gak dicobain, ya kali gak mau melakukan ini, ya kali gak mau melakukan itu, gitu ya. Kita merasa kehidupan kita singkat, ya maka segala sesuatu harus bisa dilakukan dengan cepat dan instan. Nah, rekan-rekan yang terkasih, tanpa sadar, inilah yang pada akhirnya membuat kita lupa untuk menghayati kehidupan kita dengan benar dan benar-benar melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita memilih shortcut karena kita mendengar diri kita sendiri. Kita memilih jalan instan karena kita berpikir bahwa segala sesuatu bisa kita kuasai dalam kehidupan kita. Nah, ini yang bersama-sama saya mengajak kita berefleksi dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau melihat bagaimana situasi murid-murid saat itu terlebih dahulu. Kalau kita mau menyimak di dalam pasalnya yang ke-14, perikop mengatakan tentang rumah Bapa. Di bagian sebelumnya, Yesus melakukan satu hal yang bersama-sama bisa kita hayati ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus memperingatkan Yudas, Yesus memberikan perintah baru, Yesus memperingatkan Petrus bahwa dia akan pergi.
Ini berkaitan tentang bagaimana karya keselamatan yang Yesus akan lakukan. Dan inilah situasi yang sama yang mungkin kita rasakan saat ini, di mana kita khawatir akan masa depan kita. Sama seperti para murid yang saat itu khawatir, mereka gelisah karena sosok yang menjadi pengharapan mereka akan hilang, akan meninggalkan mereka di tengah kehidupan mereka. Makanya kalau kita mau melihat bersama-sama di ayat yang pertama, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya saat itu, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus secara tegas mengatakan, percayalah kepada Allah dan juga kepadaku. Para murid saat itu menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja. Mereka cemas, mereka khawatir, mereka takut. Harus kemana mereka akan pergi kembali? Harus kemana mereka akan melakukan kehidupan mereka ke depannya tanpa kehadiran Yesus? Setelah bagian ini kita melihat bagaimana jalan keluar yang diberikan oleh Yesus. Ketika Yesus menjanjikan penolong bagi para murid-muridnya. Tetapi penekanan kita pada bagian ini merupakan pengenalan terhadap Yesus. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan menggambarkan secara jelas bagaimana kondisi kehidupan kita saat ini. Karena kita sering mengejar tujuan hidup kita sering ngejar bagaimana kita harus selesai tepat waktu gitu ya. Kita lupa untuk berbalik kepada Tuhan. Bahkan lupa melalui Tuhan sebelum melakukan sesuatu. Survei sedikit. Siapa yang sebelum ke gereja sore ini berdoa? Boleh angkat tangan yang berdoa. Oke. Siapa yang sebelum makan berdoa? Tuhan Yesus, saya mau makan, amin. Atau doanya gimana kalau sebelum makan gitu ya? Tuhan Yesus, makasih udah disediain berkat, amin. Siapa di sini yang bangun pagi berdoa? 1, 2, 3, 4, 5 dari 300 orang yang hadir saat ini. Manifesting boleh ya. Nah rekan-rekan yang terkasih, kadang kita terlalu sibuk mengejar tujuan hidup kita sehingga kita lupa berbalik kepada Tuhan, kita lupa untuk melalui Tuhan sebelum melakukan sesuatu di tengah kehidupan. Ketika kita berbicara status kita sebagai orang Kristen, kita merasa dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika kita berbicara, kita adalah pribadi-pribadi yang dekat, kadang kita bercanda gitu ya, hubungan saya sama Tuhan saya mah dekat, saya bisa panggil dia Bapak, jadi saya nggak pernah merasa jadi yatim piatu gitu ya. Kita merasa dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata kalau kita mau melihat di dalam bagian bacaan kita, dekat dengan Tuhan belum tentu mengenal Tuhan. Dekat dengan Tuhan belum tentu tahu secara mendalam siapa Tuhan dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ini tercermin dari bagaimana Thomas yang pada saat itu bertanya kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang kelima dikatakan, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Padahal Yesus sudah berkali-kali mengatakan bahwa ia akan pergi kepada Sang Bapa. Dan kita bisa lihat juga respon dari Filipus. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, apakah sesungguhnya kita juga mengenal Tuhan dalam hidup kita? Atau selama ini ya kita merasa dekat aja sebagai formalitas, tapi kita nggak kenal Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu bagian yang kedua, dekat dengan Tuhan, belum tentu hidupnya melalui Tuhan. Survei yang tadi saya ungkapkan, survei yang tadi saya lakukan sejenak, gitu ya.
Itu menggambarkan bagaimana kondisi kehidupan kita saat ini. Karena kita terlalu sibuk, karena kita memikirkan waktu kita, ya kita tak jarang lupa berdoa. Kita tak jarang, ya Tuhan aku lagi sibuk, doanya nanti aja lah. Atau enggak doanya dirapel nanti malam sebelum tidur. Kita lupa untuk senantiasa melalui Tuhan dalam hidup kita. Ini yang menjadi hal yang bersama-sama bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Sudahkah kita benar-benar mengenal Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita benar-benar melalui Tuhan dalam setiap fase, setiap kegiatan, setiap tindakan yang akan kita lakukan? Marilah kita memeriksa diri kita masing-masing. Dalam pemeriksaan diri itu, saya mengajak kita semuanya untuk kembali mengenal siapa Yesus dalam kehidupan kita. Yesus dengan tegas mengatakan di ayatnya yang ke-6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menaruh kehidupan kita melalui Yesus, maka kita pasti akan senantiasa mendapatkan jalan. Maka pasti kita akan senantiasa hidup dalam kebenaran. Maka pasti kita akan mendapatkan kehidupan. Ya, kehidupan ini dalam arti lain gitu ya, sebagai sebuah kelegaan, damai sejahtera dalam hati kita. Namun kalau kita tidak melalui Yesus dalam hidup kita, maka mungkin kita hanya mendapatkan satu bagian. Kita mungkin dapat jalan, tapi jalannya nggak benar. Kita mungkin dapat jalan, tapi di akhir kita nggak merasakan kelegaan. Kita nggak merasakan damai sejahtera. Contohnya ketika teman-teman, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian berbohong. Siapa di sini yang pernah berbohong boleh angkat tangan. Siapa yang sering berbohong boleh angkat tangan. Perasaan apa yang terjadi ketika habis berbohong? Apa? Apa, Regina? Apa perasaan yang kita rasakan setelah kita habis berbohong? Deg-degan? Khawatir? Apa? Merasa bersalah? Apalagi? Nggak tenang, nggak bisa tidur. Kita dapat jalannya, kita bisa keluar dari masalah. Tapi ketika kita berbohong, kita merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita. Itu adalah contoh sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak dapat kebenaran, kita nggak merasakan damai sejahtera dalam hati kita. Kita dapat jalannya. Hal inilah yang bersama-sama kita refleksikan dalam hidup kita. Tanpa melalui Kristus, orang Kristen akan dapat memaknai secara mendalam, tidak dapat memaknai secara mendalam kehidupannya. Tanpa melalui Kristus, maka mungkin kita akan sering merasa hampa. Kasema, saya udah ke gereja, sering dengar lagu pujian di kamar, kalau lagi galau, dengernya lagu rohani, asik gitu ya. Kalau lagi patah semangat, dengernya lagu rohani. Tapi kok saya nggak merasakan apa-apa ya? Jangan-jangan kita nggak melalui Tuhan dalam proses kehidupan kita itu. Kita hanya mencari pelarian, ya udah larikan aja dengan hal-hal yang seperti itu. Sehingga pada akhirnya kita tidak bisa memaknai secara mendalam kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kalau kita mau melihat bersama-sama di dalam firman Tuhan yang telah kita baca, Yesus akan pergi menyediakan tempat bagi para murid-muridnya dan juga setiap kita saat ini. Tentunya kepergian bukanlah hal yang mudah. Ketika kita berbicara soal kepergian, ada kehilangan ruang dalam hati kita.
Inilah juga yang menjadi realitas kehidupan kita. Ketika kita mau hidup dalam kebenaran, pasti akan ada rasa di mana kita kadang-kadang merasa gak enak, kita merasa ada pergumulan, kita merasa ada beban dalam hati kita, dan itulah yang bersama-sama kita bisa lihat. Ketika kita mau meneladani Kristus dalam hidup kita, kita menyadari Kristus telah lebih dulu menempuh jalan itu. Kalau di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 19 sampai 29 berbicara tentang bagaimana Kristus meneladankan segala sesuatu di tengah kehidupan. Ketika ia dicaci, ia tidak balas mencaci. Ketika ia menderita, ia tidak balas memaksa. Dan inilah yang bersama-sama kita hayati dalam kehidupan kita. Dalam realitas kehidupan kita, ketika kita hidup dalam kebenaran, pasti kita akan menemukan pergumulan. Namun ketika kita kembali menghayati kasih Kristus dalam kehidupan kita, maka sebesar apapun pergumulan kita, sehebat apapun pergumulan kita punya pikiran bahwa Kristuslah yang menyertai setiap kita. Kristuslah yang senantiasa ada dalam hidup kita. Kita bersama-sama melihat di ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Di sini dikatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu tidak akan kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Mungkin kita tidak bisa mengalami Tuhan secara langsung dalam hidup kita. Kita udah gak bisa bertemu secara fisik Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Namun kalau kita mau menyadari bahwa kehidupan kita sepenuhnya berjalan karena Kristus, kita bisa percaya bahwa di situ ada pertolongan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Lalu bagian kedua, kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kalau kita mau menyadari bahwa Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, kita juga menyadari bahwa hidup dengan kebenaran itu punya tujuan yang jelas. Jadi kalau rekan-rekan sekarang belum punya tujuan, teman-teman tanyakan dalam diri, sudahkah saya hidup dalam kebenaran? Dikatakan di ayatnya yang ke-12, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita diajak untuk memiliki tujuan yang jelas. Salah satu tujuannya adalah melakukan pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Meneladani Kristus dalam sikap hidup kita. Sudahkah selama ini kita digerakkan oleh suara Kristus dalam perjalanan hidup kita? Atau selama ini kita masih digerakkan oleh keinginan kita secara pribadi? Sehingga pada akhirnya ya udahlah, jalan aja Kasema, hidup gini-gini aja kok. Jalanin aja. Toh nanti ada kesempatan, ada waktunya. Kita gak bisa menjawab ketika ditanya, apa tujuanmu dalam hidup? Apa rencanamu 5 tahun ke depan? Apa yang akan kamu buat dalam beberapa tahun yang akan datang? Tapi kalau kita mau percaya kepada Tuhan, maka kehidupan kita senantiasa punya tujuan yang jelas. Yaitu melakukan pekerjaan Kristus. Teman-teman udah gak perlu lagi mati di atas kayu salib. Teman-teman udah gak perlu lagi dicambuk, disiksa, dan lain-lain. Teman-teman diminta untuk hidup dalam kebenaran.
Dan itulah yang Kristus inginkan tercermin dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita dimaki sama orang, apa yang kita rasakan? Sakit, pedih, sedih, marah. Tapi ingatlah ketika Kristus dimaki, Dia tidak membalas makian itu. Doakanlah mereka. Kristus berdoa bagi orang-orang yang menganiaya. Kalau kita melihat bagaimana murid-murid Kristus juga meneladani apa yang telah Ia lakukan. Kalau rekan-rekan nanti membaca pulang ke rumah, rekan-rekan bisa baca kisah perjalanan 12 murid Kristus. Atau teman-teman bisa searching di internet, teman-teman boleh tanya AI, bagaimana kematian para rasul yang menjadi murid-murid Kristus. Teman-teman akan melihat bagaimana mereka bertahan dengan iman mereka. Dan senantiasa melakukan pekerjaan Kristus sampai akhir hidup mereka. Lalu bagian ketiga yang bisa bersama-sama kita hayati. Ketika kita mau hidup di dalam jalan kebenaran dan hidup yang adalah Kristus itu sendiri, kita dibuat berhasil. Apapun yang kita minta. Dikatakan di ayat yang ke-13. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat yang ke-14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Seringkali ayat ini menjadi ayat legitimasi, di mana kita percaya bahwa ya kalau kita minta semua ke Kristus, semua akan dilakukan. Tapi kita melupakan potongan kecil bagian 13b. Kalau kita mau bersama-sama perhatikan di ayatnya yang ke-13b di sini dikatakan, Aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jadi selama apa yang kita minta itu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka itu akan diberikan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita meminta, Tuhan tolonglah orang ini kena musibah, pulang kuliah ditabrak motor. Ya maka sampai kapanpun mungkin dia gak mendapatkan itu. Karena bukan nama Tuhan yang dimuliakan melalui kejadian itu. Tapi kalau kita mau meminta, Tuhan ampunilah dia ketika dia melakukan salah terhadap saya, dia mengecewakan saya, dia membuat saya bersedih, maka disitulah Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Dan pada akhirnya, satu kata yang akan kita ucapkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupanku. Aku bisa ada sampai hari ini, semua karena anugerah. Inilah yang bersama-sama kita hayati dalam hidup kita. Selama ini yang kita minta apakah untuk kemuliaan nama kita pribadi atau kemuliaan Tuhan? Atau mencelakakan orang-orang di sekeliling kita? Kalau kita mau meminta segala sesuatu yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan, maka semuanya itu akan diberikan kepada kita. Entah itu waktu, entah itu talenta, entah itu semangat, entah itu kekuatan. Di saat-saat kita saat ini merasa bahwa udah gak ada harapan lagi Tuhan. Saya mengerjakan skripsi saya. Udah gak ada harapan lagi Tuhan, saya bisa move on dalam hidup saya. Tetapi kalau kita minta itu dengan benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan berikan itu. Dan pada akhirnya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang dimuliakan. Kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang menyadari bahwa kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Selamat untuk hidup melalui Tuhan, sehingga benar-benar memaknai bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk berproses dalam kasih setianya. 3 kata yang bisa kita ucapkan bersama-sama, yang kita ingat, bisa kita bawa pulang. Kalau saya minta kita mengatakan semuanya, kita katakan. Ada 3 kata di situ yang sudah saya garis bawahi. Kita katakan bersama-sama 3, 2 ya. Hidup memaknai kasih setianya. Ketika kita hidup
memaknai kasih setia Tuhan dan menyadari Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka kita senantiasa berproses dalam kebenaran untuk merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan di tengah kehidupan kita saat ini. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang penuh pengasih, kami mau mengucap syukur ya Tuhan ketika pada hari ini kami boleh diingatkan melalui firman-Mu bahwa Engkaulah yang menjadi jalan, kebenaran dan hidup bagi setiap kami. Ampunilah kami ketika mungkin selama ini kami masih menjadi pribadi-pribadi yang hidup dengan jalan kami sendiri. Kami masih menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan diri kami sendiri. Melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kami mau bersyukur Engkau telah menjadi jalan bagi setiap kami. Engkau menyediakan kebenaran dalam kehidupan kami. Engkau bahkan menyediakan damai sejahtera yang senantiasa boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami saat ini menaikkan syafaat kami, permohonan kami. Kami mau berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang saat ini sedang ada dalam kondisi kelemahan tubuh. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Gideon, juga Ibu Yanti. Tuhan, di tengah proses pemulihan yang mereka lakukan saat ini, kami mau percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan turut bekerja melalui setiap usaha pemulihan yang mereka tempuh, baik itu melalui makanan, minuman, obat-obatan, setiap tindakan yang harus mereka lakukan. Kami percaya semuanya Tuhan turut bekerja di dalamnya. Biarlah Engkau menjamah setiap mereka. Setiap orang-orang yang berharap hanya dengan pertolongan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang belum kami sebutkan saat ini, yang mereka juga ada dalam kondisi kelemahan tubuh. Mereka yang saat ini bergumul dengan sakit penyakitnya. Tuhan, kami mau membawa nama mereka semua di dalam doa-doa kami. Kami mau senantiasa berharap hanya kepada Tuhan, supaya melalui bilur-bilur darah Tuhan, Tuhan memulihkan kondisi mereka. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami saat ini yang sedang menempuh pendidikan, baik kami yang bersekolah maupun juga berkuliah, kami yang sedang menghadapi tes akhir semester maupun mengerjakan tugas-tugas akhir. Tuhan, kami mau berdoa biarlah hikmat kasih setia Tuhan yang boleh menuntun kami dalam kami memaknai bagaimana kehidupan kami sepenuhnya di dalam Engkau ya Tuhan. Mampukan kami memberikan yang terbaik dalam akademik kami, mempersembahkan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami tidak mau menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang sedang mencari magang, mereka yang sedang mencari tempat pekerjaan. Tuhan, tidak mudah mendapatkan pekerjaan atau tempat magang saat ini. Tetapi kami percaya ketika kami datang melalui Engkau, Tuhanlah yang akan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Tidak hanya mendapatkan jalan, tetapi kami boleh mengalami kelegaan bahkan damai sejahtera ketika nantinya kami boleh mendapatkan tempat yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami saat ini yang sudah Tuhan karuniakan tugas tanggung jawab dalam pekerjaan kami, dalam proses magang kami, mereka yang saat ini berada dengan kami maupun juga mereka yang jauh bersama dengan kami. Tuhan, kami mau berdoa, biarlah semangat dalam hati kami senantiasa Engkau pelihara, supaya kami boleh mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik, memberikan yang terbaik, dan tidak menyia-nyiakan apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang telah menyelesaikan proses magang kami, biarlah kami boleh belajar dari setiap proses yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, yang pada akhirnya boleh memantapkan kami ke depannya,
menghayati bahwa semuanya adalah pertolongan Tuhan yang membentuk kami sedemikian rupa. Menyiapkan kami untuk pada akhirnya siap terjun ke dalam dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami saat ini yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan, kami berdoa, biarlah setiap kami yang mencari pasangan hidup tidak menyerah. Biarlah Tuhan Engkau yang mengutus pasangan yang seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Karena kami menyadari Tuhan menyediakan rencana yang indah dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami mau berserah hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami saat ini yang sudah menjalin hubungan pacaran. Biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami dalam kami berhubungan satu dengan yang lain. Mampukan kami untuk menjaga pasangan kami. Mampukan kami untuk tidak menyakiti pasangan kami. Mampukan kami untuk tidak mengkhianati pasangan kami. Supaya kami boleh benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berpacaran dengan baik, seturut dengan Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk komisi pemuda di gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Di tengah setiap program kerja yang sudah dilakukan maupun yang terencanakan, biarlah Tuhan Kau memberkati setiap pengurus, setiap kami yang berada di dalamnya, supaya kami boleh bahu-membahu saling membantu satu dengan yang lainnya, untuk boleh menyatakan bagaimana pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami secara khusus juga berdoa untuk rencana kami membangun ruang pemuda, menata setiap bagian ruang pemuda, membeli setiap alat yang nantinya akan kami pakai. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memulai pekerjaan baik ini. Kami mau menyerahkan itu semua hanya ke dalam tangan-Mu. Sehingga pada akhirnya ketika nanti ruang pemuda boleh jadi, boleh kami manfaatkan dengan baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pergumulan setiap kami hari ini. Setiap kami yang saat ini bergumul dalam hati kami, perasaan-perasaan yang masih mengganjal dalam hati kami, beban-beban yang belum dapat kami lepaskan sampai saat ini, kami mau membawa itu semua di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyadari Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kami mau percaya Engkau lah yang mampu menuntun kami melepas perlahan-lahan setiap beban dalam hati kami, pergumulan dalam hati kami yang masih mengganjal hingga hari ini. Kami siap untuk membuka pikiran kami, hati kami, kehidupan kami sepenuhnya untuk diubahkan oleh kuasa, cinta, kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa, memohon, serta mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami undang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kita atas penyertaan Tuhan kepada kita.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan menurut 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan minggu dapat dimasukkan ke kantong persembahan yang diedarkan, ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar warta jemaat, atau menggunakan e-wallet dengan terlebih dahulu memindai barcode QRIS. Jemaat kami undang berdiri. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan pemeliharaan-Mu kepada kami dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan ini kepadamu sebagai tanda syukur kami kepadamu. Terimalah Tuhan persembahan ini dan kuduskanlah untuk pekerjaan-Mu di tengah jemaat khususnya di kota Bogor, Bogor Baru. Ajarlah kami untuk terus memberi dengan hati yang tulus dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan
ibadah kita di tempat ini. Kita akan kembali dalam ibadah kita sesungguhnya. Tetapi biarlah kasih Kristus yang senantiasa menuntun kita dan memberikan pengertian bahwa hanya Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga pada akhirnya kita bisa bersama-sama menghayati bahwa kita harus senantiasa berjalan dengan juru selamat kita di tengah kehidupan saat ini. Sambil bangkit berdiri, marilah kita menaikkan Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing kawan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga, ya kemana juga, ya kemana juga ku mengikutnya. Umat terkasih Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Sang Pemilik rumah yang kekal, memberikanmu ketenangan sehingga hatimu tidak lagi gelisah. Kiranya kasih dan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak, menyertaimu sebagai satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Serta kiranya persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menguatkan imanmu untuk percaya pada pekerjaan-pekerjaan besar yang dijanjikan Kristus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya.
sejenak.